Shalom jemaat Tuhan Pintu Anugerah. Kita percaya kasih setia Tuhan begitu besar untuk kita. Sebab Tuhan itu baik. Setiap hal yang Tuhan izinkan atas hidup kita, kita percaya itu sebagai bentuk cinta kasih Tuhan untuk kita semua. Itulah sebabnya pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau sama-sama sembah Dia sebagai bentuk cinta kita kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, inilah kami umat-umat-Mu. Kami datang dengan segala kerinduan kami. Rindu berjumpa dengan Engkau. Kami rindu dilawat oleh Engkau. Di dalam setiap persekutuan kami di ibadah raya, sekalipun secara online, kami percaya kuasa Roh Kudus sanggup dinyatakan. Setiap kami dilawat oleh Allah. Hari ini kami rindu menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran kami. Bawah kami mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita nyanyikan pujian ini. Yesus, aku cinta kepadamu. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesusku. Aku cinta cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesusku. Aku cinta dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah, Yesus. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Sungguh ku cinta dengan lembut, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Panggil Dia dengan segenap hatimu, Yesus. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Inilah pengakuan kami. Oh, dengan segenap hatiku, amin. Dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah.
panggil Dia Yesus, tak terukur kasih. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, Yesus, sungguh ku cinta Kau. Mari kita sembah Dia. Oh, Yesus, kami cinta Engkau. Yesus, kami cinta Engkau. Yesus, kami cinta padamu. Oh, haleluya, haleluya, glory. Oh, haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami cinta kepadamu. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, kami menyembahmu. Kami tinggikan Engkau. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Tidak ada Allah sepertimu. Kau dahsyat, Kau ajaib, Kau mulia, Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Inilah pengakuan kami betapa kami cinta kepadamu. Yes Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Yes Lord, yes Lord. Haleluya. Terima kasih. Tidak ada bagian. Haleluya, haleluya, glory. Terima kasih Tuhan, betapa kami mencintai Engkau dengan segenap hati kami dan dengan segenap jiwa kami. Kami rindu memuji Engkau. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak
Amin Tuhan. Inilah pengakuan bagi Raja dari umat-umat-Mu. yang duduk di tahta. Kami muliakan Engkau Tuhan. Aku muliakan dan ku aku, Sebab Engkau yang layak. Kaulah yang Disembah ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi amin. Yes, Lord. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang di. Mari jemaat Tuhan katakan, ku nyanyi Hosana. Sebab bagi Raja kami yang duduk di atas pujian umatnya. Yes, amin, haleluya. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah. Hosana. Sebab Dialah Raja yang layak dipuji, sebab Dialah Tuhan yang layak disembah, sebab Dia hidup dan berkuasa. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Haleluya. Inilah pujian kami. Inilah penyembahan kami Tuhan. Engkau yang bertata atas setiap pujian umat-Mu. Kami sangat percaya di dalam pujian dan penyembahan ada kuasa yang besar yang Tuhan alirkan bagi kami. Kami percaya ibadah hari ini adalah ibadah yang berkemenangan, yang Tuhan janjikan dan berkati untuk hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus namanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau siapkan hati kita, bejana kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau puji Dia. Kita percaya bahwa firman-Nya iya dan amin bagi setiap kita yang percaya. Maka kemenangan akan jadi bagian kita. Firman-Nya itu akan bertumbuh, berbuah lebat atas hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Yada, amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamaku di setiap
Kami percaya tidak ada yang dapat menggantikan-Mu. Yes, haleluya. Menggantikan-Mu, Engkaulah jaminan hidupku. Mari kita imani pujian ini kata demi kata, bahwa firman Tuhan iya dan amin yang selalu menopang kita. Firman-Mu iya dan janji-Mu menopangku berjalan bersamaku di setiap musim. Oh, panggil Dia, katakan, Yesus, betapa kami mencintai-Mu. Yes, tetaplah bersama kami. Yes, Lord, tiada yang dapat menggantikan-Mu. Engkaulah jaminan hidupku, Yesus. Inilah ungkapan hati kami, Tuhan. Betapa kami mencintai-Mu. Tetaplah bersama. Tiada yang dapat menggantikan-Mu. Engkaulah jaminan hidupku, Yesus. Aku cinta Terima padamu, kasih Tuhan. Yesus. Kami rindu selalu bersama-Mu. Apapun yang terjadi, kami rindu bersama-Mu. Yes, menggantikan-Mu, gantikan-Mu. Engkaulah jaminan hidupku, Yesus. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Amin. Tiada yang dapat menggantikan-Mu. Engkaulah jaminan hidupku, Yesus. Yesus, tetaplah bersama kami. Tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat. Yes, Lord. Terima kasih. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat. Tiada yang dapat menggantikan-Mu. Engkaulah jaminan hidupku. Saya serahkan kepada Bapak Gembala sidang. Mari saya ajak seluruh sidang jemaat Tuhan untuk sama-sama kita bersekutu di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami mengucap syukur oleh karena kemurahan Tuhan, kami bisa kembali beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan, menyanjung, bahkan menyembah nama-Mu, serta perbuatan-Mu yang ajaib yang terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan sebentar kami akan menikmati sabda-Mu. Tuhan, berikan kepada kami tanah hati yang terbaik,
supaya tanah hati yang terbaik ini dapat menyimpan setiap benih-benih kebenaran firman Tuhan, dan benih itu terus bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kami menjadi pribadi yang terus menghasilkan buah yang lebat, buah yang manis untuk Engkau nikmati. Berkati pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dari awal hingga selesainya, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan atas segala sesuatunya hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima dan kami menghormati sabda Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam kasih Kristus. Pagi hari ini kita bersukaria oleh karena kita boleh kembali menikmati waktu bersama dengan hadirat Tuhan yang begitu indah. Saudaraku, izinkan saya pada pagi hari ini untuk mengawali sebuah renungan kebenaran firman Tuhan. Saya ingin menceritakan tentang satu kisah yang dialami oleh pasangan suami istri. Suami yang bernama Horatio Spafford dan Anna istrinya. Spafford ini adalah seorang pengacara yang tinggal di pinggiran kota Chicago pada tahun 1860-an, saudara. Mereka adalah keluarga yang sangat diberkati oleh Tuhan. Mereka tinggal di tempat yang sangat baik dan mereka dikaruniai 5 anak yang bernama Annie, Maggie, Bessie, Taneta, dan Horatio Junior. Saudara, selain sibuk di dalam pekerjaannya sebagai seorang pengacara, Horatio ini ternyata juga aktif di dalam pekerjaan Tuhan, pelayanan. Dia tercatat sebagai seorang penatua gereja Presbyterian dan dikenal sebagai pribadi Kristen yang betul-betul tulus mencintai Tuhan. Namun satu peristiwa pada tahun 1870, iman keluarga ini diuji oleh satu peristiwa atau satu musibah lebih tepatnya. Putra bungsu mereka yang masih berumur 4 tahun yang bernama Horatio Junior berpulang oleh karena satu penyakit, satu virus yang dikenal sebagai Scarlet Fever yang terjadi pada tahun itu di Amerika Serikat. Keluarga Spafford tentu saja mengalami pukulan yang sangat berat oleh karena peristiwa yang dialami. Anak bungsu yang masih berusia 4 tahun berpulang oleh karena penyakitnya. Tidak cukup sampai di situ, saudara. 1 tahun kemudian, tepatnya pada bulan Oktober tahun 1871, terjadi satu peristiwa yang kita kenal dengan peristiwa The Great Chicago Fire, yaitu bencana kebakaran besar yang dialami oleh Chicago. Dan Horatio Spafford ini harus menghadapi kembali ujian dari imannya. Beberapa bulan sebelum peristiwa The Great Chicago Fire ini, Spafford merupakan orang yang sangat kaya di daerah tersebut. Orang yang juga telah menginvestasikan hartanya untuk apa, saudara? Untuk usaha real estate di pantai Danau Michigan. Dan The Great Chicago Fire ini tidak hanya menghancurkan sebagian besar kota Chicago, tetapi juga sebagian besar aset usaha dari keluarga Spafford ini. Keluarga Spafford tidak putus asa, saudara. Rumah dan anggota keluarga mereka sendiri, puji Tuhannya, terhindar dari peristiwa itu, dari bencana kebakaran yang luar biasa itu. Tuhan sangat baik. Walaupun keuangan mereka sebagian besar musnah, namun Hannah dengan suaminya Horatio Spafford ini menggunakan apa yang masih sisa yang ada di dalam kehidupan mereka, yang masih sisa yang mereka miliki. Untuk apa, saudara? Untuk menolong orang-orang yang terkena korban kebakaran. Mereka setiap hari memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Mereka menolong orang-orang yang kehilangan rumah. Keluarga ini merawat yang sakit, merawat yang terluka, sekaligus memberikan penghiburan kepada tetangga-tetangga mereka. The Great Chicago Fire ini adalah tragedi besar yang pernah terjadi dan yang pernah tercatat di negara Amerika Serikat ini. Dan keluarga Spafford sekali lagi menjadi salah satu bagian korban dari peristiwa itu. Tapi sekalipun mereka menjadi salah satu korban, tetapi mereka menunjukkan kasih Kristus yang mereka miliki kepada orang-orang yang memerlukan. Saudara, untuk melupakan pengalaman-pengalaman pahit, tahun lalu ditinggal
oleh anak bungsunya yang masih berusia 4 tahun. Kemudian di bulan Oktober 1 tahun berikutnya, keluarga ini kehilangan begitu banyak asetnya oleh karena peristiwa kebakaran yang luar biasa. Nah, untuk satu hal yang baik dalam kehidupan keluarga ini, Spafford mengusulkan satu ide untuk mereka itu berlibur dan berlayar ke daratan Eropa. Tragisnya, saudara, kapal yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan dan tenggelam. Keempat anaknya ikut serta menjadi korban tenggelamnya kapal tersebut. Sedangkan istrinya selamat dari peristiwa itu. Spafford kebetulan pada waktu itu oleh karena urusan pekerjaan dia berhalangan, dia tidak bisa turut serta dalam perjalanan itu. Tapi perjalanan itu mengakibatkan ia dengan istrinya kehilangan 4 anaknya yang tersisa itu. Saudara, beberapa waktu ketika istrinya memberi kabar bahwa kapal yang mereka tumpangi itu tenggelam, sehingga mengakibatkan keempat anaknya pun juga ikut tenggelam di dalam lautan yang begitu luas itu. Horatio melakukan perjalanan. Ia menyewa kapal dan kemudian tepat berada di perairan yang diperkirakan di mana kapal yang membawa anak-anaknya itu kandas dan karam. Dan dikatakan di dalam biografinya yang tercatat bahwa di tengah-tengah samudra Atlantik, Horatio Spafford ada di salah satu kabin bagian kapal yang dia tumpangi. Malam itu, Spafford menulis lirik sebuah himne yang sangat terkenal sampai hari ini, yang ia beri judul It Is Well With My Soul. Saudara, iman Horatio Spafford ini tidak pernah goyah. Imannya kepada Tuhan, sekalipun dia mengalami ujian, sekalipun dia mengalami situasi yang tidak mengenakkan dalam kehidupannya, secara beruntun terjadi di dalam peristiwa kehidupannya. Tetapi peristiwa-peristiwa itu tidak menyurutkan iman Spafford kepada Tuhannya. Saudara, dalam himne It Is Well With My Soul ini, kita tahu bahwa di dalam 2 bait pertama dari lagu tersebut menceritakan rangkaian duka cita, rangkaian ketidakberuntungan yang dialami oleh Spafford. Namun di bait ketiga, bait keempat, bait kelima dari lagu tersebut selanjutnya menceritakan tentang rasa syukurnya atas pengampunan yang Yesus berikan di atas kayu salib, sehingga pengharapan iman Spafford itu terhadap kedatangan Yesus untuk kedua kalinya semakin menggairahkan iman percayanya kepada Tuhan. Saudara, hari-hari ini atau banyak di antara kita yang mungkin hari ini sedang mengalami ketidakberuntungan, atau kita pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang kita anggap tidak beruntung bagi kehidupan kita. Saudara, Spafford pernah mengalami peristiwa tersebut. Dan menariknya, di dalam peristiwa yang dialami oleh anak-anak Tuhan yang tercatat di dalam kitab Mazmur pasal 42, ini merupakan satu nyanyian yang Korah suarakan, saudara, mengisahkan bagaimana orang-orang yang punya satu kegelisahan hati tetap harus berpaut hatinya kepada Tuhan. Mazmur pasal yang ke-42 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-42 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-46. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makanan siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah,
sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, apa yang dialami oleh Spafford, apa yang dialami oleh pemazmur dalam nas ini, kurang lebihnya memiliki sedikit kemiripan dengan apa yang sedang kita rasakan juga di keadaan dunia saat ini. Pemazmur berkata, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang untuk melihat Allah? Saudara, karena situasi yang sulit yang membuat pemazmur ini harus jauh dari bait Allah, sehingga dia harus melewatkan hari raya besar yang seharusnya dirayakan dengan meriah bersama dengan jemaat-jemaat yang besar di bait Allah. Karena hal itu tidak bisa terjadi, pemazmur mengalami atau merasakan kehausan untuk dapat bersorak-sorai dengan nyanyian syukur di rumah Allah. Dalam situasi seperti itu, ejekan, olokan datang dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, datang dari orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Mereka berkata, mereka bertanya, mereka berseru, "Di mana Allahmu?" Saudara, orang yang tidak percaya kepada Tuhan memiliki pandangan bahwa mereka bersama dengan ilah mereka, sebab mereka tetap berada dekat dengan berhala mereka. Mereka dekat dengan penyembahan-penyembahan ilah mereka. Namun umat Israel, Bani Korah, harus jauh, tidak bisa tinggal dekat dengan bait Allah, sebagai tanda mereka ditinggalkan oleh Allah, sebagai tanda mereka tidak mengalami kehadiran Allah. Mereka terbuang jauh dari yang namanya bait Allah. Saudara, situasi ini mengajak mereka untuk semakin mengenal Tuhan di masa-masa yang sulit. Seperti yang dialami oleh Spafford, anaknya berpulang oleh karena satu penyakit. Kemudian harta bendanya hilang 1 tahun kemudian oleh karena kebakaran yang luar biasa yang melanda Chicago. Tidak berselang lama, 4 anaknya yang tersisa juga berpulang dengan cara yang tidak baik dalam tanda kutip oleh karena peristiwa tenggelamnya kapal yang mereka tumpangi. Tetapi Spafford menjadikan peristiwa-peristiwa yang tidak baik yang terjadi dalam kehidupannya untuk menjadi satu lompatan iman untuk dia mau mengenal Tuhan di masa-masa yang sulit sekalipun. Saudara, walaupun situasi yang sulit itu juga membuat pemazmur mengalami kesedihan yang mendalam, namun situasi itu telah mengajar pemazmur ini untuk berusaha semakin mengenal Tuhan jauh lebih dalam lagi. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, situasi atau keadaan yang sulit bisa kita hadapi, baik pada masa lampau, bahkan mungkin hari ini. Dalam kehidupan ini kita bisa mengalami peristiwa-peristiwa yang naas, peristiwa-peristiwa yang dunia katakan peristiwa yang tidak beruntung terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu bisa membuat iman kita terpukul, hati kita menjadi sakit, pikiran kita menjadi pikiran yang memilukan. Namun jika kita menerima setiap keadaan dengan iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan, maka percayalah seperti yang dialami oleh Spafford dan juga pemazmur di dalam kitab ini, maka situasi yang sulit itu akan mengajar kita untuk kita semakin mengenal Tuhan jauh lebih baik dan jauh lebih dalam lagi kita tinggal di dalam hadirat-Nya. Nah, melalui nas pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya melihat satu pengajaran seperti apa yang dapat kita terima melalui peristiwa atau situasi yang sulit yang sedang kita hadapi. Saudara, yang pertama dari peristiwa sulit yang kita hadapi, kita belajar bahwa kita memiliki Allah yang besar, Allah yang hidup. Orang yang tidak percaya bisa kehilangan ilahnya ketika berhalanya dihancurkan, ketika penyembahannya dihancurkan, atau mungkin menggantikan berhala yang lain menjadi ilahnya yang baru. Namun bagi orang percaya, saudara dan saya memiliki Allah yang hidup, Allah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak bisa dibatasi oleh situasi, tempat, jarak, bahkan kematian sekalipun tidak dapat memisahkan kita daripada Allah kita yang hidup itu. Hal ini juga yang dapat kita syukuri dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari beberapa waktu yang lalu kita peringati.
Maut pun, saudara, tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Jika kondisi saat ini mengharuskan kita beribadah di rumah, tentu bukan artinya bahwa kita terpisah dari Tuhan karena kita tidak bisa beribadah di gereja. Persekutuan kita dengan Tuhan, saudara, tidak bisa dibatasi sekali lagi oleh situasi, tempat, jarak, bahkan oleh kematian sekalipun. Saudaraku yang saya kasih di dalam kasih Kristus, sekalipun kita berada pada situasi yang sulit, air mata menjadi makanan kita siang dan malam. Ayat yang keempat, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Sekali lagi saudara, sekalipun kita berada pada situasi yang sulit, air mata kita menjadi makanan kita siang dan malam oleh karena pahitnya penderitaan. Tetapi lihatlah, kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang melihat penderitaan kita, Allah yang mendengar setiap doa kita. Kita mau belajar dari pemazmur Daud ini. Daud kata, Tuhan adalah gembalaku, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta aku. Tongkatmu dan gadamu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku, dengan minyak pialaku penuh melimpah. Saudara, dari peristiwa yang tidak baik menurut dunia yang kita alami, mengajarkan kepada kita bahwa sebagai orang percaya, saudara dan saya, kita punya Allah yang hidup, yang senantiasa mengerti setiap apa yang kita alami. Peristiwa ini juga mengajarkan setiap orang yang percaya yang berikutnya adalah bahwa setiap orang yang percaya, kendati ia mengalami peristiwa-peristiwa sulit terjadi dalam hidupnya, itu tidak mengurangi kerinduan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Bagi orang yang membuka diri untuk dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus, situasi yang sulit akan selalu mengajarkan betapa berharganya satu persekutuan dengan Tuhan. Mungkin selama ini kita sudah terbiasa akan berkat Tuhan yang selalu mengalir dan selalu melimpah dalam kehidupan kita, sehingga kita sudah mulai melupakan bahwa semua apa yang kita miliki merupakan pemberian atau berkat dari Tuhan. Kita mulai membanggakan diri. Kita merasa bahwa itu semua adalah karena kemampuan dan kerja keras kita. Saudara, mungkin selama ini kita datang ke gereja sudah menjadi satu rutinitas, menjadi satu formalitas, menjadi satu kebiasaan yang tidak memiliki dampak bagi pertumbuhan iman kerohanian kita. Bagaimana jika saluran berkat itu sedikit dikecilkan oleh Tuhan? Saya pakai istilah ini. Bagaimana jika saluran berkat itu sedikit dikecilkan oleh Tuhan? Seperti keran, saudara, keran air. Kalau kita mau air yang deras, maka dibuka keran itu full, penuh, sampai aliran itu deras. Mungkin pada waktu peristiwa-peristiwa yang tidak baik itu terjadi, itu merupakan salah satu campur tangan Tuhan, kehendak Tuhan. Dia mengecilkan keran yang harusnya mengalir kencang, mulai ditutup oleh Allah, dikecilkan oleh Tuhan. Saudara, bagaimana jika untuk sementara waktu kita tidak bisa datang kebaktian di gereja? Apa reaksi kita, saudara? Gak punya iman? Tidak, saudara. Seringkali kita harus belajar dari sudut pandang karya Allah yang ada dalam dunia ini. Seringkali Allah juga berbicara kepada kita melalui peristiwa-peristiwa yang buat daging kita tidak enak. Saudara, ketika pemazmur berada pada situasi yang sulit, sehingga dia tidak bisa datang ke rumah Allah, dia disadarkan betapa berharganya persekutuan dengan Tuhan di bait-Nya yang kudus. Saudara, saya melihat sisi positif dari peristiwa yang dialami oleh banyak bangsa hari-hari ini. Ketika virus COVID-19 semakin mewabah, yang mengharuskan pergerakan kita dibatasi, termasuk ibadah kita juga dibatasi.
Kita tahu bahwa kegiatan ibadah gereja kita juga belum full 100%. Belum full 100%. Tetapi kita masih bisa bersyukur kalau hari ini kita masih bisa kembali bertemu melalui hadiratnya yang ilahi dalam ibadah yang indah ini. Saudara, pertanyaan yang biasanya muncul, apakah dalam diri kita sudah lahir kerinduan untuk bersekutu bersama-sama dengan saudara kita seiman di gereja? Jika selama ini kita kurang mempedulikan dan tidak sungguh-sungguh untuk kita mau datang beribadah ke gereja, apakah ketika ibadah mulai dibatasi oleh karena protokol kesehatan yang begitu rupa, apakah kita memiliki kesadaran yang sungguh-sungguh untuk kita mau datang beribadah ke gereja? Saudara, seperti peristiwa yang dialami oleh Spafot. Dia kehilangan anaknya yang bungsu. Kemudian 1 tahun kemudian, sebagian besar hartanya habis percuma oleh karena peristiwa kebakaran. Tapi setiap peristiwa yang dia alami, sekalipun itu peristiwa yang tidak menguntungkan dia mau tetap menjadi pribadi sebagai duta atau utusan Allah di tengah-tengah orang yang sedang berkesusahan juga. Setiap hari dia masih mau memberi makan kepada orang-orang yang juga mengalami peristiwa yang dia alami. Tidak berselang lama, keempat anaknya yang tersisa juga berpulang dengan cara yang menurut dunia, cara yang tidak baik melalui kecelakaan. Tapi peristiwa-peristiwa yang dianggap tidak beruntung itu, yang dia alami oleh Spafot ini, justru menjadikan Spafot memiliki iman yang makin hari makin kuat, iman yang makin hari makin rindu memiliki persekutuan bersama dengan Tuhan. Sehingga di tengah-tengah samudra Atlantik atau lautan Atlantik, di tengah-tengah keheningan dan di tengah-tengah kesedihan yang dia alami, melihat atau mendengar anak-anaknya tenggelam di lautan Atlantik pada waktu itu, dia dituntun oleh Roh Kudus untuk menuliskan himne yang mengatakan, "It is well with my soul." Saudara, pergumulan, situasi yang tidak baik, penderitaan yang kita alami saat ini seharusnya membuat kita untuk kita semakin menyadari betapa kita rindu akan persekutuan dengan Tuhan. Berhenti sejenak untuk saudara gelisah. Berhenti untuk saudara memaksakan saudara terus berjalan. Lihat, fokus kemana langkahmu tertuju. Jikalau engkau minum, tetap saja engkau mengalami kehausan. Lihatlah dulu apa yang engkau minum. Apakah yang kita minum itu memang berasal dari sumber air kehidupan, yaitu Yesus Kristus, yaitu firman Allah yang hidup ini, atau justru kita menikmati air yang keliru, air yang salah, sehingga setiap kali kita meminumnya itu tidak menghilangkan dahaga kita, justru kita tetap merasakan kehausan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Saudaraku yang saya kasihi, dari peristiwa-peristiwa yang tidak baik yang terjadi di sekeliling kita, bahkan yang kita alami, yang pernah kita alami, kita belajar bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, yang ada dalam kehidupan kita, yang peduli atas setiap apa yang kita alami. Kita juga belajar dari peristiwa yang sulit yang kita alami. Kita diajar oleh Tuhan, kita diingatkan bahwa kita tetap harus punya satu kehausan untuk kita bersekutu bersama-sama dengan Tuhan kita. Saudara, yang ketiga, dari peristiwa-peristiwa yang tidak baik, dari apa yang dicatat atau diajarkan oleh pemazmur pada pagi hari ini, kita boleh mengerti bahwa orang yang beriman adalah orang yang bergantung kepada pemeliharaan Tuhan. Saudara, pemazmur di tengah kesulitannya yang begitu dalam, mulanya dia mengalami perasaan yang sangat tertekan. Dia mengalami kegelisahan yang luar biasa sebagaimana yang kita rasakan
pada waktu kita mengalami persoalan-persoalan hidup. Bisa saja kita mudah ketakutan, bisa saja kita mulai merasakan kekhawatiran, bisa saja kita memiliki rasa harap-harap cemas, kita gelisah, kita gundah gulana. Namun pemazmur dapat mengatasi kegelisahan dalam dirinya ketika pemazmur membuka diri untuk berharap kepada pertolongan Tuhan. Dikatakan, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat 6. Saudara, seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni. 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Demikianlah hidup kita yang akan selalu membutuhkan pemeliharaan Tuhan. Saudara, jiwa yang haus hanya dapat dipuaskan oleh Tuhan. Sang damai sejahtera adalah kasih karunia Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus berfirman dalam Yohanes 7 ayat 37, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saudara, pergumulan dan penderitaan itu bisa datang silih berganti dalam kehidupan ini. Namun damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus itulah yang akan senantiasa memelihara kehidupan kita, memberikan kita ketenangan, memberikan kita kedamaian, memberikan kita keberanian untuk mengimani bahwa Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam diri kita. Dalam situasi yang sulit yang mungkin kita alami hari-hari ini, mari kita berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah hanya kepada Tuhan. Ibu bapak yang saya kasih di dalam kasih Kristus, kita sudah belajar dari peristiwa nyata yang dialami oleh Spafot. Dia mengalami peristiwa yang begitu bertubi-tubi, menunjukkan kemalangan yang ia alami. Tetapi dia bangkit. Dia menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika himnenya itu menjadi himne yang seringkali dinyanyikan oleh orang-orang yang mengalami kesusahan dan beban berat. Saudara, kita juga di dalam Alkitab pernah mendengar peristiwa yang dialami oleh Ayub. Tapi peristiwa kemalangan yang dialami oleh Ayub tidak membuat imannya semakin hari semakin kerdil, tapi semakin hari imannya justru menjadi iman yang raksasa. Sehingga dari iman yang baik yang dipelihara oleh Ayub itu, Allah memberkatinya 2 kali lipat setelah peristiwa yang dialaminya. Hari ini kita juga belajar dari nyanyian Bani Korah. Orang yang teraniaya, orang yang mengalami kemalangan, orang yang mengalami ketidakberuntungan. Ketika dia menaruh iman percayanya kepada Allah yang hidup, ia menjalin persekutuan bersama dengan Tuhan. Ia mengandalkan dan memiliki pengharapan kepada Tuhan. Maka pembelaan Tuhan terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Maka saudara yang saya kasih di dalam Kristus, mari kita bijak di dalam Kristus. Mari kita bijak di dalam kerohanian kita. Semakin berat permasalahan yang kita alami, semakin sulit, semakin banyak peristiwa-peristiwa yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita, semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh meyakini akan kuasa kebenaran firman Tuhan, bahwa setiap peristiwa yang tidak baik yang kami alami itu juga merupakan atas seizin Tuhan untuk membuat iman kerohanian kami semakin hari semakin bertumbuh kuat di dalam Engkau. Oleh sebab itu ya Bapa, supaya kami kuat, kami meminta supaya Roh Kudus Tuhan karuniakan ada dalam kehidupan kami untuk membimbing, mengajar, sekaligus mengarahkan langkah kaki kami, supaya kami tidak berputus pengharapan, kami tidak jatuh, bahkan kami tidak hilang arah. Tetapi kami semakin tahu arah tujuan kami, yaitu bahwa Kristus yang 2000 tahun yang lalu sudah wafat, bangkit, dan yang hari ini sudah ada dalam kerajaan surga menyediakan tempat bagi kami, selalu menyertai kami, selalu membimbing kami. Itu sebabnya pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami ada oleh karena Tuhan memberkati dan menyertai kehidupan kami.
Sertai kehidupan seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Ketika mereka sedang mengalami situasi yang tidak mengenakan yang mereka alami, Tuhan hadir dalam kehidupannya. Berikan peneguhan dan keyakinan dalam kehidupan mereka bahwa mereka tidak sendirian. Ada Allah yang hidup yang ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa untuk ibadah hari ini. Terima kasih ya Yesus untuk persekutuan yang indah. Dan kiranya Tuhan terus tutup bungkus kehidupan kami. Meteraikan hidup kami dengan meterai darah anak domba. Sehingga keselamatan ilahi menjadi bagian dari kepunyaan kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami juga mengakhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya setiap ibadah yang kami lakukan menjadi ibadah yang menyenangkan Tuhan. Dan setiap korban syukur yang kami persembahkan itu berbau harum dan menyukakan hati Allah. Kami angkat kedua tangan kami. Kami mengarahkan hati kami. Dan kami mau terima berkat yang berasal daripada damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penyertaan penghiburan serta urapan daripada Roh Kudus menyertai kami sekaliannya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kami dalam kesukaannya yang besar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami mengakhiri ibadah ini. Haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.